Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una, amin ya rabbal alamin. Baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil lisani walhamdulillahi ghadimil awali wal akhiril baqi bila tahawuli. Thumma sholatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil haqqi ghairu mudlati. Oke. Sebelum kita menginjak kepada pembahasan, kemarin pembahasannya terakhir masih pembahasan alhamdu, ya, masih pembahasan alhamdu, baru dibahas secara lughatan, lughawi. Tapi sebelumnya aku pengen ngajari kowe nada, bro. Jadi gini, kemarin kejadiannya itu kan pas malam apa itu kemarin kita maca maulid itu, yang bagian kiri nadane piye, sing bagian kanan nadane piye ya. Saya sampai bingung. Akhirnya aku rada meneng sithik. Sing tanganku mbok sapa Mas? Mas anu. Ya kan kadang meneng bareng bingung aku. Jadi gini, nek sing pas maulidan aku nek pas tak nggo mic dirungokno sik. Nah. Matlaknya atau pas refnya itu ben iso pas. Kene ya Nabi salam alaika, di sini ya Nabi salam. Piye aku arep tak upload ya piye kan tak sido. Entah ya saking semangatnya atau terlalu yo kan tak rak krungu kan ya, makanya di nek pas aku sing maulid nanti di rungokno sik, nanti saya ambil nada yang mana. Cuman saya lagi seneng nada yang sekarang ini, bukan yang itu kan mirip dengan itu, agak hijazi sedikit. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Saya enggak senengnya kalau yang pas ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Sing pas ya Habibnya, ya Habib salam, sana yang panjang, salam alaika. Bahkan ya Habib salam alaika kan bisa. Kenapa sana harus panjang? Kenapa enggak tahu juga. Enak jarene. Iya wis boh. Dorot syair kon ndi? Wong nada syair wis pas. Sing ra pas nadam lho. Berarti sampai ra paham. Jadi saya agak senang yang nada ini. Coba nanti diikuti habis ini ya. Ya tak turun sithik. Keduren ya, paham lah. Neh novel Sidki. So, kok kena terus ya? Sid, kita gasain ndi wonge. Loh ya Gusti. Kene anding. Jarine anak kesayangane Umi Ren. Tak pengen roh anak kesayangan Umi kendele kaya apa. Ayo, monggo. Golek sendenan. Iki sendenan ono. Kalau mau sendenan ini bauku ada sama. Ketisen Mas. Kenangin ketisen. Enggak.
Ya Allah, satu anak ini tiap hari bikin saya ketawa terus, Masya Allah. Iya, ganjaran kan. Oke, nadanya yang gini ya, coba di yang munsyid itu. Tak dunung sithik nada nih. Ojo ngegas ya, santai. Gini, diikuti ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Terus mulai iso salam apa ya Habib salam, ojo salam wala. Sekarang pemlah untungnya aja Nabi rana sunan. Jangan Nabi ini aku mutung katanya. Meneh nafal sidki. Gas langsung. Mbok akhir-akhir ini mbok seneng ngegas begini. Iya. Ya Allah, ya Allah. Nah, kalau pengen tahu nek dolali lagune nanti bisa dilihat di YouTube. Lu kan ngono, ben viewers saya tambah akeh. Oke. Kemarin ya gitu ya, nanti soalnya nanti terkait pada masalah ziarah. Ziarah insya Allah sudah ada turun perintah, tinggal kita menjalankan dan insya Allah kita nanti kalau Allah izinkan perintahnya semedun, tinggal izinnya dari Allah, ridhonya dari Allah. Nah, tinggal kita jalan, nanti kita maulid di tempat-tempat yang akan kita ziarahi, khusus yang ijo dok kene. Sing wis metu ora butuh aku. Ya, ayo. Sedih, ya, biarkan. Kita doakan semoga mereka enggak mendapatkan maulid senikmat kita. Aduh ya Allah, ya Allah. Gak ngeluweh ya. Biar nanti insya Allah lagunya seperti itu. Saya lagi rada seneng lagu iku, enak, rada enak. Agak Hijazi, agak Hadromi sedikit. Ada nuansa Yamannya, ada nuansa Makkahnya. Oke, mana? Kemarin alhamdulillah secara lughawi. Apa itu alhamdulillah secara lughawi? Memuji dengan lisan atas keindahan ikhtiyari disertai rasa takzim, baik karena menerima nikmat atau tidak. Rukun-rukunnya ayo apa? Mahmud alaih. Hamid itu orang nek Mahmud bihi, sesuatu yang dipuji karenanya. Kalau Mahmud alaih tujuan memuji yaitu mengagungkan. Jadi kita bisa dianggap menjadi pujian yang sah. Menjadi pujian yang sah ketika memenuhi 4 rukun ini. Pertama, ada yang memuji. Misalnya aku memuji sultan.
Sultan ini kan pujian harusnya. Sultan, kepada ya Sultan, saya katakan kepada Alawi misalnya, Masya Allah, mutabahir al-alim al-alama kan. Huwa sultanul ulama misalnya. Rajanya para ulama, sultanul ulama. Saya katakan seperti itu, saya adalah Hamid, Alawi adalah Mahmud, yang dipuji adalah keilmuannya, yaitu sultanul ulamanya. Dan tujuan Mahmud Alaih, tujuannya Mahmud Alaih adalah memuji atau mengagungkan Mas Alawi. Ya sultanul ulama weh. Tapi beda lagi kalau kayak saya katakan Sultan biduni idhofah. Ya maklum itu Sultanul Amrod. Sama-sama sultan tapi Mahmud Alaihnya tujuan dari pemujian itu adalah penghinaan. Maka dengan ini, karena tujuannya adalah menghina, otomatis pujian ini tidak bisa menjadi pujian, tapi akhirnya menjadi sebuah bulian. Oke. Itu 4 rukun. Terus kemarin macam-macamnya bentuk pujian ada 4. Pujian dari qadim kepada qadim, kemudian hadis li qadimin, hadis li hadin. Berikut dengan contoh-contohnya yang kemarin. Ya, paham ya? Mas Novel Sidki wingi ngono. Bravo. Apa? Ketinggalan. Oh video, masya Allah, masya Allah. Berarti mengikuti ya, tidak ketinggalan ya. Bau nek jawab piye ngono saiki. Oke, sekarang kita menginjak ke alhamdu secara istilah. Kemarin saya ngomongin bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Indonesia langsung ya. Ya. Alhamdu secara istilah adalah suatu pekerjaan, sanggar pekerjaan ngono ae. Alhamdu secara istilah adalah pekerjaan fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'imi. Pekerjaan yang menggambarkan atau menceritakan, terserah. Pekerjaan yang menggambarkan pengagungan seseorang yang diberi nikmat, pekerjaan yang menggambarkan pengagungan seseorang yang diberi nikmat karena dia diberi kenikmatan. Karena dia diberi kenikmatan. Ta'zimil mun'imi bisa babi kaunihi mun. Keliru ya. Bisa dibelidin gak? Gak apa-apa ya, sorry, salah baca. Pekerjaan yang menggambarkan akan pekerjaan yang atau apa tadi? Menggambarkan akan pengagungan kepada sang pemberi nikmat. Pengagungan kepada sang pemberi nikmat, menggambarkan akan pengagungan sang pemberi nikmat karena dia telah memberi nikmat. Paham? Penggambaran pekerjaan yang menggambarkan akan pengagungan kepada sang pemberi nikmat karena dia telah memberi nikmat baik kepada si pemuji atau yang lainnya, baik kepada si pemuji atau yang lainnya, baik kepada si pemuji atau yang lainnya, imma bil lisani, bisa melalui lisan. Bentuk pekerjaannya itu tadi loh, bentuk pekerjaannya itu bisa aja melalui lisan atau bil mahabbati fil qalbi, atau dengan rasa cinta di dalam hati melalui lisan atau rasa cinta di dalam hati,
au bil amali bil a'dha'i, atau dengan pekerjaan anggota tubuh. Atau dengan pekerjaan anggota tubuh. Jadi keterangannya secara istilah adalah alhamdu secara istilah, apa nek secara bahasa kerennya apa? Terminologi. Iya. Ya, adalah suatu pekerjaan yang menggambarkan bahwa kita ini memuji atau mengagungkan orang yang memberi nikmat karena dia telah memberi nikmat kepada kita atau kepada yang lainnya. Berarti maknanya luas. Wong iku arep ngeki nikmat karo awake dhewe utawa ngeki nikmat karo wong liya, awake dhewe muni matur nuwun. Cara bentuk matur nuwunnya dengan apa? Dengan lesan. Aku bilang, ya Allah, misalnya saya mengatakan, Noval terima kasih ya, gitu ya. Atau bil mahabbah fil qalbi, dengan tambah rasa cinta kepada orang yang memberi. Atau juga dengan pekerjaan yang lain, misalnya dengan pekerjaan, karena dia Noval pernah menolongku, maka saya suatu hari juga akan menolong dia. Ini juga bisa dikatakan sebagai hamdu secara istilah. Intinya adalah sebuah pekerjaan, baik itu secara lisan atau dengan rasa cinta dalam hati atau dengan action, dengan bentuk pekerjaan tubuh, yang penting menggambarkan bahwa kita ini mengagungkan orang yang memberi nikmat kepada kita atau yang lainnya. Nek memberi nikmat kepada kita gampang, misalnya apa Mas Noval Sidki, Mas. Ki dadi masku tak adikku sih janjane. Dek, cuy. Moh. Aku yo mau dadi kangamu, sorry lah. Senajan kowe dianggap anake Umi. Masalahnya kowe perebut kasih sayang orang. Nek ana pelakor perebut laki-laki orang, ini apa? Mbah, paham kok perebut kasih sayang ibu pokoknya. Ayo, mosok disayang dhek tok aku ora. Sing diperhatekno dhek terus. Oke, sampai mana? Misalnya dengan ada Noval Sidki berbuat baik kepada saya dengan membuatkan saya sebuah karikatur gambar saya yang indah. Wis wong ganteng digawekno karikature tambah ganteng kan gitu. Nah, seperti itu. Kemudian saya bilang, "Sid, matur suwun ya, Sid." Sidki. Masuk Noval. Ciu. Ya, seneng deh gitu. Nah, saya bilang seperti itu berarti bersyukur, berterima kasih secara lisan atau dengan hati yang berbunga-bunga, tapi sepurane karo kowe ra penak iki. Harusnya mbek cewek iki pas iki, ya. Misalnya ada perempuan, wanita cantik ya, Masya Allah, ayu, terus solihah, terus memberi perhatian kepada. Iya, solihah masih bukan nama orang, bro. Aku lho kok dong guyu wae, iki jeneng wong tuwa dileh ae ben ora diwadanan. Orangnya solihah, orangnya hafidhah misalnya, wah pinter, cerdas. Kemudian suatu hari kita diberi perhatian agak lebih, misalnya kita jatuh ditolong, pasti ada mak sengkring, mbok kejaba Sidki lho ya. Wis dal iku. Wis dal rime. Ora temes dal. Oh isih. Jaremu ora seneng wedok. Oh seneng. Nah, seperti itu. Kemudian karena si wanita itu karena setelah menolong kita timbullah rasa cinta, atau dengan pekerjaan yang tadi saling membantu. Ini lebih mudah karena dari satu arah. Karena kita langsung berkontak langsung dengan orang yang memberi kita kenikmatan. Yang angel iku nek sing wong liya. Bapak wis awake dhewe melu matur suwun, gampang. Seorang anak sakit. Ibuke susah. Susah, kemudian ketemu dokter. Delalah lewat dokter iki Allah kasih kesembuhan kepada si anak. Matur suwun gak sih, Ibu? Nah, itu. Yang diberi nikmat siapa? Yang diberi kesembuhan siapa? Si anak, bukan ibunya. Tapi kenapa si matur nuwun Ibu? Ya karena itu tadi.
matur nuwun anak-anake sembuh karena orang lain. Paham ya? Nah, apalagi dengan Gusti Allah. Apalagi dengan Gusti Allah. Harusnya kita juga matur nuwune luweh-luweh, apalagi dengan Kanjeng Nabi. Matur nuwun ya harus luweh-luweh. Ora usah mikir Kanjeng Nabi ngenteni ngeki syafaat dhisik. Gak, kualek gundul. Justru kalau kita nggak minta dari sekarang, kapan lagi mintanya kan gitu. Wong Kanjeng Nabi ku ya syafaate amba cuman garek wonge do gelem ora apa ora kan ngenten ngono. Seperti itu. Nah, paham ya? Apa tadi diulangi? Alhamdulillah secara istilah adalah cukup sidki. Ayo iku mau alhamdulillah secara istilah. Lah aku pengen melaku itu. Pengagungan kepada Sang Pemberi Nikmat karena Dia telah memberi nikmat baik kepada si pemberi atau yang lainnya. Bisa melalui lisan atau dengan cinta di dalam atau dengan pekerjaan anggota tubuh. Pekerjaan dengan anggota tubuh. Oke. Sekarang bedanya dengan syukur apa? Syukurul goni. Alhamdulillah tadi seperti itu. Kalau syukur apa? Syukur goni, goni tak syukur. Piye, syukur apa? Kalau syukur secara lugawi itu sama dengan alhamdulillah secara istilahi. Ngono. Paham ya? Syukur secara lugawi adalah alhamdulillah secara istilahi. Artinya ungkapan rasa terima kasih dibarengi dengan rasa pengagungan kepada orang yang memberi nikmat. Iku wis paham ya? Syukur secara lugawi adalah alhamdulillah secara istilahi. Kemudian secara istilah itu apa? Syarful abdi jami'i ma an'amallahu bihi alaihi lima yuhibbuhu wa yardah. Yaitu syarfu itu penggunaan seorang hamba terhadap bisa penggunaan seorang hamba Allah secara istilah ya, syukur secara istilah. Penggunaan seorang hamba Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepadanya. Penggunaan seorang hamba Allah yang digunakan atas semua nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Paham? Wes. Penggunaan seorang hamba Allah atas semua nikmat yang diberikan Allah kepadanya digunakan untuk hal-hal yang disenangi dan diridhoi oleh Allah. Nah, ini penggunaan seorang hamba penggunaan seorang hamba atas semua nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepadanya digunakan untuk semua untuk hal-hal yang disenangi dan diridhoi oleh Allah. Paham ini? Paham belum? Paham? Belum paham? Misalnya kamu punya anggota badan yang sehat. Anggota badan yang sehat iso ngadeg. Maka kamu gunakan kakimu itu untuk melangkah kepada masjid. Kamu gunakan kakimu untuk melangkah ke madrasah. Gunakan kakimu untuk melangkah ke majelis taklim. Dan gunakan kakimu untuk berdiri menunaikan sholat. Ini termasuk nikmat. Terus diantara contoh meneh. Apa ya? Kamu punya uang. Uangnya banyak, 100.000 misalnya. Kemudian kamu tasarrufkan kepada hal-hal yang disenangi Allah, misalnya orang takziran, khidmah wajibah kepada pondok, itu kan sehingga pondok makin kaya kan gitu. Atau ikut durung takziran ya bro, cah bejen, kan ditakzir apa? Ano sing abang tak bijim? Ora ono selam bro. Tencat
Satu. Terus kayak pengen hukum dia apa? Ora Mas. Ya nanti kedepannya aja. Bisa kita negosiasi kan? Nah, bisa dinego. Ini bukan lapak kan? Jadi kamu punya uang 20.000, 10.000 kamu berikan kepada temanmu yang nelongso nang pojokan rak duwe tak disambangi wong tuane rak ditransfer duit. Kere. Tapi ngenteki pakanane kancane. Pojok. Iki pojok padha wae. Ya, paham ah? Senengane murung nek pojokan. Gak iso kumpul mek kanca-kancane. Mbok ono mbok ora? Ono. Apa lu? Ulang tahun? Lu ulang tahun meneh? Dek kapan? Jeng-jeng. Berarti 1 tahun putus ya? Iya tak? Setahun itu, kejadian itu sudah 1 tahun. Dereng. Ya Allah, membekas. Aku terus bayangin kayak Dilan, kamu jangan rindu. Ya Allah, belum. Ya Allah. Udah setahun ya, perlu dirayakan ini. Sepertinya perlu dirayakan. Ada kok orang transportasi yang mau ambilkan jajan ini, Mas Isbah kalau tiap sore siap. Ada Mas, dirayakan itu kesuksesan luar biasa 1 tahun loh bro. Dan kamu bisa move on. Itu patut disyukuri. Disyukuri secara kelakuan. Jangan hanya lisan, harus dengan korban sedikit. Karena kalau nggak ada temenmu ini kamu tidak bisa move on loh. Coba bayangkan kamu lagi sedih tapi teman-temanmu bisa membahagiakanmu. Namanya orang putus nek ndi iku sedih. Ndek etok sing bahagia. Soalnya kancane step kabeh. Ya Mas. Siap. Aku punya andil loh ya. Punya andil loh ya. Berarti aku dapat bagian loh. Iya. Ya Allah, setahun rek kroso rek. Wes keren. Dan kamu tidak ingat mantan. Oh. Ya Allah. Alhamdulillah. Nyatanya kan kuat kan? Enggak berat, rindu itu tidak berat kan? Nah, iya. Siapa bilang rindu itu berat? Ngapa? Justru khidmah. Siapa bilang rindu itu berat? Khidmah wajibah di sini lebih berat. Iya. Kuatnya ini ya, Mas Ulum ya. Iya Mas ya. Ya besok ambil sesi foto kamu terus tak sandingnya ono meme gitu seperti itu. Kata siapa rindu itu berat? Yang berat itu khidmah. Ya Allah, ada aja. Itu ya. Nah, kita ulangi lagi, bersyukur secara lugawi adalah sama dengan alhamdulillah secara istilah. Kemudian secara istilah, syukur apa? Penggunaan seorang hamba atas nikmat yang diberikan Allah kepadanya untuk hal-hal yang disenangi dan diridhoi oleh Allah. Itu namanya syukur. Itu namanya syukur, seneng. Pokoknya Gusti Allah kira-kira seneng apa ora? Seneng. Sedekah seneng. Gawe kanggo wakaf masjid seneng. Apa meneh kanggo wakaf pondok seneng. Kan gitu. Nah, terus kemudian semisale gak seneng, wah aku tak mangan wareg sing akeh ben main PS ku iso kuat suwe. Nah, biasanya ada yang seperti itu. Ada. Fardan. Weh. Ora fardan ora? Ya, ada yang seperti itu. Ada yang parah meneh. Aku tak turu sing suwi, engko bengi ben iso nonton bal. Nah, seperti itu. Itu enggak 5 yuhibbu wa yardo. Itu, enggak 5 yuhibbu wa yardo. Dan Allah memang suka jika nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita itu kita tampakkan, kita gunakan untuk ibadah. Innallaha yuhibbu ayyura atharu nikmatihi ala abdi.
Sesungguhnya Allah sangat senang jika nikmat-nikmat yang diberikan kepada hambanya itu terlihat tampak digunakan oleh seorang hamba. Diluwi nikmat akeh, duit akeh, ya wis nggo mlunga umroh, haji ya. Ya wis dinggo gawe pengajian. Seperti itu. Allah insyaallah suka, kan seperti itu. Tapi Allah juga akan murka jika kita gunakan nikmat-nikmat itu untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Misalnya kita diberi waktu kosong, dinggo ngelamun tok. Iya. Bojo nek halal ganjaran, Bro. Ngawur kon. Ganjaran paling inuk kena jadi bojo kandhani kok. Wong elus-elusan tok wis ganjaran, masyaallah. Aja terusno baper engko. Sing baper aku ya. Ya, paham ya? Ada pertanyaan sampai sini? Enggak ada, kita lanjut ke Mas Hasan. Yo, Mas Hasan. Nek ra mudeng nonton YouTube-nya aja. Aja takon YouTube, nanti YouTube ah? Oh, tahu kok. Si mbok tonton apa? Oke, kita lanjutkan. Di bait kemarin ada falhamdulillahi al-qadimi. Saya cuman nerangno sithik-sithik. Al-qadimi artinya Allah itu ada tanpa ada permulaan dan selamanya ada. Wah, angel kowe. Al-qadim ku dingin ya. Dhisik. Artinya piye? Allah itu sudah ada tanpa permulaan. Allah itu sudah ada tanpa permulaan dan akan selamanya ada. Abadi selamanya. Itu qadim. Itu maknanya qadim. Kemudian yang awal, Allah itu adanya tidak dikawiti, tidak dimulai dengan apa-apa. Kowe bingung kan? Nek qadim tadi Allah itu ada tanpa permulaan dan selamanya akan ada terus. Paham ya? Nek awal wujudnya Allah, adanya Allah itu tidak dimulai dengan apa-apa. Gak ono kawitane Gusti Allah piye? Mbah, tak reti. Gak ono, memang gak ono. Nek kawitane kursi apa? Kayu, dari kayu terus dipotongi kan gitu kan? Kalau manusia ada pertemuan ayah dan bunda. Ojo terus wis aja dibayangno cak kene ku bayangane tekan ndi ya. Gari baper tok. Itu awal. Jadi tek kowe guaya guyu ngono wik ngene. Atanya nang ndi? Maka yo ataya nang burinan. Kok ki golek mangsa liyane wik. Ya, awal itu Allah. Adanya Allah itu tanpa Utek ngene-ngene kayak rada ngelembek ngono saiki. Lah, cah kene iki aja LGBT wedok cek akeh kok. Ya. Ya, al-awwal artinya wujudnya Allah, adanya Allah itu tanpa ada permulaan. Al-akhir wujudnya Allah tidak ada akhirnya. Terus ono. Al-akhir wujudnya Allah tidak ada akhirnya. Kemudian al-baqi yang langgeng artinya Allah itu selalu ada abadi selamanya. Abadi selamanya, Allah abadi selamanya. Gitu ya. Allah abadi selamanya. Oke. Nek ngomong tentang zat Allah jan angel. Itu berat, gitu ya. Berat, tidak bisa kita nalar secara akal. Kemudian semua hal. Ini satu nuktah yang terakhir. Semua hal jika dipasangkan dengan awal dan akhir, dinisbatkan kepada awal dan akhir, itu ada 4 hal. Semua hal perkara jika dinisbatkan kepada awal dan akhir, disandingkan kepada awal dan akhir. Ini awal dan akhir maksudnya ada awalnya, ada akhirnya. Itu ada 4 hal. Yang pertama,
hal yang tidak ada awalannya dan tidak ada akhirannya. Apa itu? Gusti Allah, Zatullah, sifati Gusti Allah. Itu tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Ditakoni kapan awalnya? Ya ora ono, akhirnya kapan? Ya ora ono, selamanya ada. Dan ada sebelum ada itu ada. Dan akan ada ketika tidak ada itu ada. Nah, buah. Sebuah mau paham kok ikut ngono ya. Sesuatu yang tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya, yaitu Allah, berikut dengan zatnya dan sifatnya. Yang kedua, sesuatu yang mempunyai awal dan akhir, sesuatu yang mempunyai kawitan dan akhiran. Apa itu? Makhluk. Makhluk iku sadurunge ana ta ora? Tidak ada. Berarti ketika dia ada berarti ada permulaan. Makhluk itu selamanya apa akan mati? Mati, berarti ada akhirannya. Itu makhluk. Sesuatu yang ada awalnya dan ada akhirnya. Kemudian ada sesuatu yang tidak memiliki awalan tapi memiliki akhiran. Sesuatu yang tidak memiliki awalan tapi memiliki akhiran. Apa itu? Adamunal azali. Ketiadaan kita yang bersifat azal. Dulu kita itu ada enggak? Tidak ada. Kemudian ketika ada, maka ketidakadaan kita itu selesai. Dulu kita itu tidak ada. Angel lagi. Wah, dure poli. Dulu kita itu tidak ada. Tidak adanya kita itu berhenti ketika apa? Ketika kita dilahirkan, ketika kita diciptakan. Apa rek? Apa Mas Najib? Ya. Jadi ketidakadaan kita itu berakhir ketika kita diciptakan. Artinya ini, ketidakadaan ini tidak ada awalnya tapi ada masa aktifnya, berhentinya. Kemudian yang terakhir, sesuatu yang mempunyai awalan tapi tidak mempunyai akhiran. Apa? Akhirat. Akhirat itu mulai ini kapan? Setelah kiamat. Setelah kiamat itu kan akhirat kan? Kiamat itu termasuk akhirat gak? Iya. Jadi saiki wis akhirat durung? Belum. Kapan akhirat itu akan ada? Setelah kiamat. Kapan berhentinya akhirat? Tidak ada. Berarti dia memiliki awalan tapi tidak punya batasan. Unlimited ibarat kuota internet unlimited. Unlimited ini benar-benar unlimited tanpa dibatasi kuota, tanpa dibatasi waktu. Nah, unlimited jangan nyebut merek. Unlimited itu provider masih ada masa tenggang, masa aktif. Paham ya? Sesuatu yang tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya apa? Allah. Sesuatu yang ada awal dan akhirnya makhluk. Sesuatu yang tidak ada awalnya tapi ada akhirnya Adam azali. Kemudian sesuatu yang ada awalnya tidak ada akhirnya adalah akhirat. Dan berakhirlah pembahasan bait kali ini. Jika ada salah mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi darsana hadza bitasbihi walhamdulillah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi